hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaceh secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu, jadi menangkap data, menganalisis gitu ya, seperti itu yang mulia. Bukan audit ya? Ya, bukan. Asumsi doang berarti, asumsi majelis ya. Makasih. Kita tahu bahwa KPU tidak mau digital forensik dan kemudian mengeluarkan peraturan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi yang dikecualikan. Ini fakta yang menarik. Kemudian dari diskusi Sirekap dan juga pemaparan ahli, kita tahu bahwa banyak sekali masalah dengan Sirekap ini. Ada temuan misalnya 154.541 perbedaan waktu pemindaian misalnya. Saya mendengar tidak hanya 154.000 sekian itu, karena memang Sirekapnya akhirnya ditutup. Ada yang mengatakan sampai 400.000 kali dan lain sebagainya untuk menggambarkan kacaunya Sirekap. Tapi persoalannya adalah, yang surprise itu adalah kenapa Sirekap yang kacau itu tiba-tiba confirm sama hasilnya dengan hitung jenjang manual, sama-sama 58%. Kan logikanya kalau satu kacau nggak mungkin sama dengan yang benar kan? Itu satu yang harus dijawab. Kemudian sejak kapan ahli melihat pertama kali komposisi 24 persenannya, 58%, kemudian 17 persenan itu di dalam Sirekap? Dan tadi kan ada presentasi yang mengatakan tidak berubah dari awal sampai akhir. Awalnya kapan, akhirnya kapan, dan terhadap angka yang berapa persen. Termasuk ketika ada perubahan-perubahan yang ratusan kali, kenapa tidak berubah juga 58% itu? Itu yang menarik juga. Kemudian tadi tidak eksplisit sebenarnya kita menginginkan potensi-potensi kecurangan yang bisa dilakukan dengan Sirekap ini, karena terus terang yang mulia kami menganggap bahwa Sirekap itu alat pandu, memang alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Dua TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, segala pujian Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang paling penting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini insyaallah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun teman-teman, sebelum menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol merahnya ya, tekan tombol loncengnya, di like, di komen-komen, dan silahkan di share. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini untuk Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sidangnya di tanggal 1 April tahun 2024 ya. Ini kita akan dengarkan untuk video dari tim hukumnya Prabowo Gibran, yaitu Bapak Uto Hasibuan dengan Pak Hotman Paris. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, seru pastinya. Kita dengarkan ya. Kita pasti sudah mengikuti persidangan, bahwa kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu, bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan
Selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, itu baru Ibu Risma baru juga. DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau udah menteri yang menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu. Pak Hotman Paris, pasti seru nih. Ya, TikTok kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijayanto dan Repri Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 bisa kayaknya ya. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukum harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksi saya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Jadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat pansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat pansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya, Sumatera Barat, Aceh, juga dapat bansos tapi kalah 02. Iya, betul. Di luar negeri, orang berpendidikan
Tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omong-omong aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omong-omong seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini umum merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, cukup ya. Terima kasih ya, terima kasih. Waduh, 12-0 cuy. Gimana itu 12-0 ya? Jauh sih. Kalau teman-teman tadi melihat siaran langsungnya untuk sidang Mahkamah Konstitusi, memang agak seru ya. Saksi yang dihadirkan oleh pihak 01 itu, bukti-buktinya nggak kuat. Hanya berdasarkan ucapan dan apa yang dilihat saja. Dan bentuk buktinya itu nggak ada. Ya kalau seperti itu ya semua orang juga bisa ya mengatakan curang. Tapi kalau bukti otentiknya nggak ada, itu nggak bisa diterima di persidangan ya. Karena memang harus alat buktinya itu harus cukup ya. Cukup membuktikan kalau ada kecurangan di TPS tertentu. Dan lagi pula kalau seandainya hanya 2 suara dipersoalkan, ya jauh sekali ya. Sedangkan Prabowo Gibran itu memperoleh suara sekitar 96 juta lebih ya. Baik, yang Pak Hotman apa yang Pak Hotman yang tadi hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu, jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya? Ya, bukan. Asumsi doang, berarti asumsi majelis. Terima kasih. Pada saat saya melihat live di kanal YouTube-nya Mahkamah Konstitusi tadi, emang seru ya. Dan nanti pada hari Jumat itu Mahkamah Konstitusi itu akan memanggil menteri ya yang dibutuhkan, bukan atas permintaan dari tim hukumnya 01 ataupun 03, tapi itu adalah karena dibutuhkan oleh MK ya untuk pertimbangan pengambilan keputusan ya oleh Mahkamah Konstitusi. Cukup besar sekali ya Pak Hotman ini, ada-ada aja 12-0 ya. Ya menang telak kalau 12-0 Pak Hotman ya. Ya memang kalau untuk pemilu itu ya memang sulit sekali untuk membuktikan kecurangan karena semuanya juga curang ya. Betul nggak Pak Hotman ya? Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi keterangan Bapak Utuh Hasibuan dan Bapak Hotman Paris ya setelah persidangan di MK pada hari Senin 1 April tahun 2024. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Begitu, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.